Welcome to Alpha Omega Church. Untuk Anda yang menonton secara online dan hadir secara onsite, saya ajak kita bersama untuk bangkit berdiri. Let's celebrate Jesus, come on! Woo! Bertepuk tangan bersama. Tangguh ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Mari bersama sorakan haleluya. Thank you Lord. Nyanyikan bersama. Tangguh ku lewati segalanya, Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Percaya bersama, kita punya Tuhan yang kebaikannya gak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey! Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Di sorak-sorak luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Kami percaya kita punya Tuhan yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Lajang Fahed. Kita nyanyikan bersama. Segenap manusia menyembah, Amin. menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau bawa kami Tuhan. Kau angkat kami dari kegelapan. Tuh nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Bersama dengan mengangkat tangan kita. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Are you ready? Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu.
Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Bersama saya bertentang di atas kepala kita bersama. Ya Tuhan yang sediakan terbaik bagi setiap hidup kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Amin. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Dan yang terbaik kami terima Tuhan. Menjadi bagian hidupku, bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamaku, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan luar biasa. Saudara-saudara luar biasa bagi Tuhan. Thank you Lord. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring, but I'm on here in the middle.
Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang penuh kuasa dan Dia ada di sini bagi setiap kita hari ini. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya karena kita berserah. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih. Dia ada dekat dengan kita hari ini. Mari bersama kita angkat suara, kita tinggikan namanya Yesus. Karena kita nggak bisa apa-apa tanpa Dia. Kita perlu kuasanya hari ini. Kita perlu kasihnya hari ini. Kita perlu kuasanya ada dalam setiap aspek hidup kita hari ini. Oh Yesus, kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu, Yesus. Kau ada bagi kami, Tuhan. Kau ada bagi kami, Yesus. Kami memuji nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, Tuhan. Nama yang berkuasa. We thank you, Lord. We thank you, God. Biar tangan Tuhan hadir buat setiap problem hidup kita hari ini. Tangan Tuhan yang berkuasa, Dia akan menopang, Dia akan menuntun setiap langkah kita dalam nama Yesus. Kami percaya Kau Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Kau Tuhan yang penuh kasih. Thank you, thank you, Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Karena kami perlu kasih-Mu, Tuhan. Dan kami perlu kuasa-Mu. Ku perlu kuasa-Mu. Amin. Sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, yes Lord. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Lebih tinggi bersama dengan mengangkat kedua tangan kita. Yes Lord, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Sungguh tangan
ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Serukan tangan kuat yang mengangkatku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Serukan nama Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Come on, sebut nama Yesus yang berkuasa, yang cintakan kehidupan kita semua. Amin. Sampai akhir hidup. Come on, one more time, angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Come on, siang boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorai, pujian, hormat yang luar biasa bagi Yesus kita. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you God. Dengan tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Yang di atas, yang di bawah, nyanyikan lagu ini sama-sama dari hati kita. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, you deserve all the glory, God. You deserve all the praises. Amen. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Oh, kemana angkat tangan kita tinggi ke hadapan Yesus. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, because you deserve all the glory, God. Amen. Semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
terima sekarang. Kemenangan aku punya Tuhan yang. Come on, angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Yesus. Deklarasikan dari hati kita masing-masing. Engkau besar, Engkau dahsyat. You deserve all the glory, God. Amin. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang bersama kemenangan darimu. Sesian tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Yesusmu. Come on, Raja Tuhan yang gagah perkasa. Haleluya, haleluya. We praise you God, we praise you God. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sayangi kami semua. Hari ini pun Kau kenali kami nama demi nama kami. Kami semua berharga bagi Tuhan. Kami biji mata Tuhan. Kami anak kesayangan Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan penolong kami. Tuhan pembela kami. Tuhan itu kekuatan kami. Tuhan harapan kami. Tuhan itu sukacita kami. Tuhan itu penyedia kami. Tuhan itu segala-galanya bagi kami. Tuhan, thank you. Engkau mau jadi apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dan Engkau terus pedulikan, sayangi kami, pikirkan kami. Engkau cintai kami semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hari ini kami melanjutkan serial kami. Kiranya kami semua berdoa hikmat-Mu itu boleh diturunkan atas semua kami manusia yang sederhana ini, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami sama-sama boleh dibangkitkan menjadi pria, menjadi wanita yang makin serupa dengan Yesus. Dan kemuliaan Tuhan terus menyinari hidup kami. Hidup kami menyinarkan kemuliaan Tuhan di setiap area kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Praise God. Sebelum kita duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh say hi kanan kiri depan belakang kita semua. Depan belakang kanan kiri kita semua, silakan duduk kembali. Kalau sudah, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm too. Di Alpha Omega Church, we believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat setiap kita mungkin yang belum berkomsel, kita justru bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama, yaitu buat kalian yang adalah anak usia 0 sampai 12 tahun, ataupun Anda yang punya anak, saudara, keponakan, sekali lagi di usia 0 sampai 12 tahun, kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Bakalan seru banget, kita akan nyanyi bersama-sama, kita akan dengar pesan yang membangun setiap kehidupan kita semua, dan tentunya ada show yang super seru banget. Dan ini akan kita adakan di hari Minggu 24 Maret jam 4 sore di Main Hall EOC Darmo Permai Utara.
Untuk keterangan lebih lanjut, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini. Dan jangan lupa untuk setiap hari Minggu di EOC Darmo Permai kita punya 2 kali ibadah Joy Kids pukul 10 dan pukul 1 siang. So, come and join the fun dan anak-anak kita supaya mereka dibangun sejak usia muda. Dan Paskah sudah ada di depan kita. Alpha Omega Church mengadakan ibadah Jumat Agung yang akan sangat bermakna memperingati cinta dan juga pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Minggu Paskah dengan jadwal sebagai berikut. Jumat Agung di tanggal 29 Maret akan ada 2 kali ibadah pukul 8 pagi dan juga 10 pagi. Dan untuk Minggu Paskah ada di 3 kali ibadah jam 8, jam 10 dan juga jam 1 siang. Jangan lewatkan, semua kita mengajak kawan-kawan kita, keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, mau menginformasikan kalau ibadah Joy Kids saat ini ada 2 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi dan juga jam 1 siang. Ini bakal lebih fleksibel untuk Anda semua, para orang tua, untuk mengajak anak Anda ibadah. Apalagi kalau anak Anda punya kegiatan di pagi hari. Kursus misalnya, Anda bisa mengajaknya ibadah jam 1 siang. So jangan lupa and see you at Joy Kids. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang buat kita semua. Sekali lagi selamat siang buat kita semua. Senang sekali kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan lewat keuangan kita. Dan kalau Anda baru di Alpha Omega Church, selalu kita mengingatkan bahwa kita nggak kepingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Oleh sebab itu ketika kita memberi, selalu ingat dan sadar bahwa kita tidak memberi untuk mendapat. Tapi kita memberi karena Tuhan terlebih dulu memberkati, Tuhan terlebih dulu mengasihi, menyayangi dan memberi kepada kita semua. Dan sebelum kita membawa persembahan kita, boleh nggak saya ajak kita membaca sebuah ayat dari Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10. Yesaya 55 ayat yang ke-10, kalau saya boleh undang kita semua baca bersama-sama. 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah sebuah pengingat kepada kita semua. Tuhan itu adalah sumber. Dia Tuhan yang selalu terlebih dulu memberkati dan mengasihi kita semua. Dan ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan yang memberi kepada kita, Dia yang memberi benih, termasuk Dia yang memberi apa yang bisa kita makan. Oleh sebab itu ketika setiap hari atau mungkin setiap bulan atau setiap minggu kita itu diberkati oleh Tuhan secara keuangan. Ayat ini mengingatkan, gak semua berkat yang kita terima itu harus dimakan habis. Tapi Tuhan juga mengingatkan kalau Tuhan memberkati kita, pastikan berkat yang kita terima itu juga jadi benih untuk ditaburkan. Mazmur mengingatkan gak semua berkat keuangan yang Tuhan titipkan kepada kita itu hanya untuk habis bagi diri kita dan dimakan. Dan Mazmur sama dengan Yesaya 55 juga mengingatkan Tuhan itu yang memberi benih untuk ditabur. Jadi bukan hanya untuk dimakan tapi juga untuk ditaburkan. Kenapa? Supaya tumbuh buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita semua. Untuk hari ini maupun juga untuk yang akan datang. Nah, sehingga ilustrasi ini digambarkan oleh Yesaya seperti hujan dan salju turun dari langit.
nggak kembali ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga berkat Tuhan, Dia turun bagi kita untuk dimakan, menyuburkan keluarga kita, termasuk ada benih untuk ditabur, supaya hidup kita masih bisa melihat tuaian buah kebenaran dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu hari ini saat kita datang dengan persembahan kita, dengan perpuluhan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya enggak memberi supaya dapat sesuatu, itu bukan mental saya. Tapi saya memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi dan memberkati kita semua. Boleh saja kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan yang sudah Engkau titipkan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Siapa kami kalau bukan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan? Enggak ada apapun dalam hidup ini. Tapi semua yang boleh kami lihat, yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami capai, yang boleh kami hasilkan, semuanya purely favor dari Tuhan saja. Oleh sebab itu kami berterima kasih hari ini kami boleh memuji, menyembah, menyanyi, memohon, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga diberi kesempatan memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Dan kami percaya bahwa setiap taburan yang kami taburkan membangun kehidupan, baik dari anak-anak paling kecil sampai orang paling dewasa yang ada di gereja lokal kami maupun di sekitar gereja lokal kami. Supaya mereka semua terus dijembatani, mendengar Yesus, mengalami Yesus dan mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Usher please and thank you. Thank you untuk setiap persembahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekali lagi welcome to Alpha Omega Church. Sekali lagi ini gerejanya orang yang gak sempurna, yang sama-sama kita mau terus belajar disempurnakan oleh kemurahan dan anugerahnya Tuhan. Nah dalam bulan ini gereja kita punya tema yang diberi judul Significant Life. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, Significant Life. Dalam pembahasan Significant Life di bagian yang pertama kita belajar tentang bagaimana dipromosikan oleh Tuhan. Bagaimana prosesnya, progresnya, dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Lalu di bagian yang kedua kita diingatkan tentang ikut Yesus susah, ya kan? Karena ternyata kata berkorban itu jadi sesuatu yang dijauhi hari-hari ini. Tapi kita sadar bahwa kata berkorban itu yang bisa membuat kita mengaplikasikan pesan Yesus. Sangkal diri, pikul salib, teladani Yesus. Lewat satu kata berkorban kita bisa mengaplikasikan hal tersebut. Nah di bagian yang ketiga ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan belajar bersama-sama tentang obrolan yang dibutuhkan. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, obrolan yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita semua ini akan berjumpa dengan orang, baik itu di keluarga kita masing-masing, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga besar kita, dengan teman kerja, teman main kita, teman di sekolah, teman hobi, teman gereja, teman komsel. Dengan banyak orang kita selalu berjumpa dan kita berkomunikasi. Dan membuat komunikasi itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Termasuk komunikasi itu adalah kegiatan sehari-hari setiap orang. Dan dimanapun kita berada kita pasti harus berkomunikasi. Ada banyak cara untuk berkomunikasi. Tapi salah satu cara komunikasi yang paling fundamental yang dibutuhkan. Selain mendengar dengan baik. Salah satu cara komunikasi yang paling fundamental dalam setiap relationship adalah conversation atau percakapan. Percakapan adalah salah satu hal yang paling penting ketika kita mencoba membangun komunikasi atau hubungan dengan siapapun itu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, percakapan itu bisa mendatangkan dampak yang positif atau bisa mendatangkan dampak yang negatif. Percakapan yang negatif, yang dampaknya negatif dari sebuah percakapan apa sih? Yang jadi
dampak negatif. Ketika percakapan itu berubah jadi gosip, jadi fitnah, ya, jadi menjelekkan orang lain, membuat akhirnya menyakiti orang lain. Kita nggak bijak dalam bercerita, dalam membuka diri, termasuk pembicaraan atau percakapan yang dampaknya negatif menjauhkan kita dari network kita, dari customer kita, dari Tuhan dan juga dari keluarga kita. Itu dampaknya pembicaraan yang negatif. Tapi pembicaraan yang positif punya dampak yang baik. Pembicaraan atau percakapan yang berdampak positif, dampaknya justru membuat kita makin dekat atau makin punya banyak kawan, makin punya banyak sahabat, makin punya lebih banyak network, termasuk customer. Bahkan ini saudara, membuat kita makin mengenali Tuhan, termasuk makin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bahkan dengan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, percakapan yang baik, yang berdampak positif justru membuat kita makin kenal sama orang di keluarga kita, termasuk makin dekat kepada mereka. Nah, oleh sebab itu kalau kita bisa membayangkan atau kita pikirkan, percakapan itu seperti garam. Disalahgunakan bisa merusak, digunakan dengan baik bisa membangun. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Percakapan itu seperti garam. Disalahgunakan bisa merusak, digunakan dengan baik bisa membangun. Itulah percakapan. Nah, secara umum percakapan kita semua ini ngobrol, kita conversation, kita punya komunikasi dengan banyak orang. Nah, secara umum percakapan itu dibagi dari 3. Yang pertama cuma obrolan surface, percakapan yang di permukaan. Yang kedua adalah percakapan yang medium, di mana percakapan yang tengah-tengah, nggak berat, nggak ringan. Tapi yang ketiga adalah percakapan yang makin dalam, conversation yang makin deeper, di mana kita semua makin menolong satu sama lain, membangun satu sama lain, dan kita semua makin mengenali satu sama lain. Itu adalah percakapan. Nah, kalau kita mempelajari ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya conversational intelligence theory itu juga menjelaskan bahwa manusia di any relationship, baik itu di pernikahan, dengan anak, dengan sesama, dengan orang di pelayanan, dengan orang di komsel, dengan orang-orang di tempat kerja kita, kita semua akan menjalani 3 tipe percakapan, 3 tipe conversation. Yang pertama adalah obrolan transaksional. Obrolan transaksional itu adalah pembicaraan atau percakapan di mana kita saling tanya, saling menyapa, termasuk ini saudara, saling berbagi cerita. Ya, lalu yang kedua adalah obrolan posisional, di mana kita sedikit lebih dalam daripada transaksional, tapi sudah mulai ada tolong menolong, saling memberitahu, saling menginformasi, bahkan ini saling membantu satu dengan yang lainnya. Obrolan posisional. Nah, yang ketiga, kalau kita mempelajari dalam conversational intelligence theory, yang ketiga adalah obrolan transformasional. Obrolan transformasional ini adalah percakapan di mana nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai tentang Tuhan itu mulai dibagikan. Dan lebih dalam dari cuman sekedar saling menolong, mulai ada ini saudara, saling menguatkan, saling membangun, saling merubahkan. Bahkan hikmat itu mulai dipikirkan, hikmat mulai direnungkan bersama, lalu hikmat mulai diaplikasikan bersama-sama. Inilah obrolan transformasional. Nah, dalam 3 level percakapan ini, bukan hanya cara kita berkomunikasi yang akan makin dalam, tapi cara kita mendengar itu juga akan jadi lebih dalam. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, jauh sebelum teori-teori tentang komunikasi, tentang percakapan, tentang bagaimana menyampaikan pendapat, isi hati dan lain sebagainya ada di seluruh jagat raya sosial media, ternyata jauh sebelum teori-teori ini ada, Tuhan itu sudah menunjukkan kepada kita. Ada Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kepada kita bahwa lewat ini, lewat komunikasi, lewat percakapan yang dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari, yang kelihatannya simpel, sederhana sekali. Justru itu yang sering kali Tuhan pakai untuk mendatangkan perubahan pikiran, mendatangkan perubahan hati, mendatangkan perubahan kehidupan, sampai transformasi kehidupan itu bisa terjadi. Tuhan sering kali lakukan dan contohkan lewat berbagai macam level percakapan di Alkitab kita, dan bagaimana orang yang having conversation with Jesus justru dia bisa mengalami perubahan pikiran, perasaan dan kehidupannya. Nah, sehingga kalau saya ingin mengajak Anda lihat di Alkitab kita secara global, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menuliskan berbagai macam jenis percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan berbagai macam tipe orang, dengan berbagai macam latar belakang orang.
He's having lots of conversations with berbagai macam tipe dan jenis pribadi yang dia temui selama perjalanan pelayanannya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam seluruh Alkitab kita, setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu, dia mau melakukan hal yang spektakuler, besar, mujizat, powerful. Selalu hanya dimulai dengan hal yang sederhana. Namanya percakapan. Dan itu banyak di Alkitab kita dikerjakan oleh Tuhan. Dan seringkali kalau kita melihat tentang Tuhan, kuasa, urapan, mujizat, kesembuhan, kita pikirin yang heboh-heboh, yang powerful, yang gede-gede gitu. Tapi padahal ternyata banyak hal yang besar itu dimulai dan dilakukan oleh Tuhan hanya lewat hal yang sederhana namanya percakapan. Nah, kalau saya boleh ajak kita lihat sedikit lebih sempit ke kitab Yohanes. Di kitab Yohanes seringkali kita itu ekspektasinya, berharapnya adalah gini, Tuhan itu bikin kesembuhan, Tuhan menjangkau, Tuhan memuridkan, kuasanya melakukan berbagai macam mujizat di alam, di tubuh, di kesembuhan, di apapun itu. Lalu kita berharapnya dan kita ngelihatnya, wah ternyata kitab Yohanes itu isinya banyak Tuhan mendemonstrasikan kehebatannya. Yes, itu ada. Tapi sadarkah kita di kitab Yohanes itu juga dimasukkan banyak sekali percakapan yang begitu sederhana tapi yang mengubahkan begitu banyak orang. Perhatikan Yohanes 3. Yohanes 3 itu diisi panjang dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Kalau baca aja bisa bosen. Isinya tentang conversation saja. Bagaimana Yesus ketemu dengan Nikodemus dan semua pembicara, pengkhotbah, pastor, profesor, doktor pakai dari perikop tersebut conversation yang sederhana untuk mempelajari apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Padahal itu hanya sebuah percakapan. It was only conversation di mana banyak orang terima, dapat dan diubahkan lewat apa yang Yesus sampaikan. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai 42, itu juga isinya percakapan. Bagaimana Yesus ketemu dengan wanita di sumur sampai orang ini betul-betul dapat pengertian bahwa Yesus bukan sembarang orang. Dia ini adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, kalau kita lompat ke Yohanes pasal yang ke-21, itu juga isinya percakapan yang panjang antara Tuhan Yesus dengan murid yang bernama Petrus. Dan setiap percakapan itu selalu membawa transformasi, selalu membawa perubahan pikiran, perubahan nilai, perubahan hati, termasuk perubahan kehidupan. Dan di seluruh Alkitab kita itu bisa merangkumkan bahwa bukan hanya yang big, spektakuler, yang powerful yang Tuhan lakukan. Tapi dalam hal yang sederhana yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Atau bahkan yang kita masuk ke tempat ini pun kita nggak mikir bahwa percakapan itu Tuhan pakai untuk mengubahkan setiap kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, percakapan itu seperti garam. Disalahgunakan bisa merusak. Tapi digunakan dengan baik bisa membangun. Nah, izinkan saya mengajak kita mengerucutkan lagi pembahasan kita hari ini kepada Yohanes pasal yang keempat saja. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-26. Nah, di sini kita melihat sebuah percakapan yang sangat terkenal, diceritakan di mana-mana antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria di pinggir sumur. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-7, kalau Anda bawa Alkitab Saudara atau Anda bisa baca di layar, kita sudah siapkan ayat buat Saudara. Di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus ketika dia berjumpa dengan wanita di pinggir sumur ini, dia mulai melakukan obrolan transaksional. Dia bilang gini, berilah aku minum. Dari permintaan dan ucapan Yesus tentang berilah aku minum, pembicaraan ini mulai berlanjut. Karena seorang perempuan Samaria ini sampai bertanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. So Yesus punya intensi yang baik. Dia mulai percakapan dengan sesuatu yang transaksional. Lalu dia mulai bilang berilah aku minum. Tapi ternyata pembicaraan ini berlanjut sampai ke ayat yang ke-10. Di situ dia mulai masuk ke obrolan posisional. Di mana mulai ada saling membantu satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus dia berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah
Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, dari kata-kata Yesus ini dia mulai masuk dalam obrolan posisional di mana gini pembicaraan ini mulai berlanjut. Karena yang wanita sumur ini dia mulai merespon, saya nggak punya timba, sumur ini dalam, dari mana saya peroleh air hidup? Lalu dia mulai berpikir, masa orang ini lebih hebat daripada Yakub? Apakah dia ini lebih hebat daripada Abraham? Lalu pembicaraan ini mulai berlanjut sampai di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 di situ Tuhan Yesus mulai menyatakan isi hatinya, termasuk siapa dirinya, termasuk dia mulai bicara tentang sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan wanita di tepi sumur ini, perempuan Samaria ini. Nah dari situ, dari pembicaraan yang sudah mulai masuk ke pembahasan transformasional ini, dari situ perempuan ini datang kepada pengertian. Yang seharusnya dia benci orang Yahudi, termasuk dia seharusnya tidak berbicara kepada pria Yahudi, justru di hari itu dia menemukan, ini adalah juru selamat yang sudah dibicarakan di seluruh kitabnya orang Yahudi, dan dia ini juru selamat yang datang bagi manusia. Dan tahu apa respon orang perempuan ini yang dia mulai sadar dari pembicaraan yang makin transformasional yang dilakukan oleh Yesus. Percakapan biasa yang mengubahkan sampai perempuan ini kenal siapa Yesus dan tahu bahwa ini juru selamat. Dia pulang kembali ke kampungnya, dia pulang kembali ke desanya. Lalu dia kasih tahu semua orang, saya ketemu dengan dia. Ini pribadi yang berbeda, ini yang udah dibahas, yang udah direncanakan oleh orang-orang di seluruh Yahudi bahwa akan ada juru selamat Mesias yang mau datang. Dan orangnya ada di sini. Dipanggillah semua orang dari kampung, semua orang dari desa ketemu sama Yesus. Dan semua mereka terima Yesus di hari itu. Dimulai dari mana saudara? Satu kampung bisa diselamatkan. Bukan KKR, bukan podcast, bukan konser, bukan kelas, bukan seminar. Cuman percakapan biasa. Satu kampung di bawah perempuan ini ketemu sama Yesus. Karena percakapan yang Yesus pakai selalu sederhana, tapi itu bisa mengubahkan begitu banyak orang. Nah, coba Bapak Ibu Saudara yang perhatikan dari apa yang Yesus lakukan ini. Membuat kita semua tahu bahwa ada cerita tentang seorang yang historikal. Namanya Mother Teresa. Mother Teresa ini adalah pribadi yang mungkin dia nggak viral, dia nggak punya posisi besar, dia nggak punya uang banyak, dia nggak punya kekuatan besar. Tapi yang dia lakukan, dia cuma mencontoh apa yang Yesus lakukan. Yesus itu selalu melayani orang conversation by conversation by conversation. Percakapan demi percakapan demi percakapan demi percakapan. Dan ketika Mother Teresa, dia terjun hanya sebagai seorang suster. Yang dia lakukan bukan memberi uang, yang dia lakukan bukan tuker barter network dan posisi, bukan. Dia nggak punya itu semua. Yang dia lakukan, dia cuma ajak orang ngobrol, bercakap-cakap. Dari setiap percakapan yang dia lakukan kepada setiap pasiennya, setiap orang di jembatan ini ketemu Yesus dan ngalamin Yesus. Oleh sebab itu percakapan itu adalah sesuatu yang sederhana yang memang Tuhan mau titipkan dalam kehidupan kita. Hanya kadang ketika kita ini bicara soal significant life, kita bicara soal kehidupan yang berarti. Yang kita pikirkan kadang gini, aduh Pastor Elisa, uang saya belum banyak. Gimana saya mau signifikan? Uang saya belum banyak. Pastor Elisa, pengetahuan saya belum banyak, pengetahuan saya belum tinggi. Kadang kita berpikir saya belum punya kenalan yang hebat-hebat, yang bisa saya cerita-ceritakan, yang bisa heboh kalau menceritakan nama orang tersebut. Saya ini belum punya pencapaian yang pernah viral gitu, nggak ada loh dalam hidup saya ini yang punya pencapaian yang pernah viral. Tapi saudara perhatikan ini sederhana sekali, Tuhan itu titipkan secara sengaja. Dia titipkan yang namanya percakapan. Dia titipkan namanya apa saudara? 2, 3, percakapan. Percakapan itu sesuatu yang sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau sampai Tuhan titipkan yang namanya percakapan, itu artinya Tuhan mau pakai setiap kita yang ada di ruangan ini termasuk yang online untuk jadi kepanjangan tangan Yesus. Supaya setiap orang yang bisa ngobrol dengan kita, mereka lihat ada value Yesus, ada nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan setiap kehidupan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nah, Tuhan kalau mau menyatakan dirinya,
Seringkali dia itu hanya pilih loh. Ordinary things. Kalau mungkin seringkali kita tuh berharap Tuhan kasih saya visi, kasih saya hikmat, kasih saya pengetahuan, kasih saya rencana, kasih saya mimpi, kasih saya ide. Seringkali Tuhan itu menyatakan dirinya lewat hal yang sangat-sangat sederhana. Ordinary things. Dan salah satunya itu adalah yang namanya percakapan ini. Contoh kepada Musa. Musa itu dapat divine direction, divine vision for the next 40 years dalam kehidupannya. Tapi the next 40 years dalam kehidupannya enggak ketika ada konser, ada KKR, ada seminar, ada kesembuhan, ada podcast. Enggak. Tapi ketika dia lagi bercakap-cakap dengan Tuhan yang muncul dalam bentuk semak berapi yang tidak hangus. Percakapan inilah yang menentukan the next 40 years kehidupan Musa. Hanya dari hal yang sederhana. Cuman ngobrol sama Tuhan. Dari situ dia dapat divine vision. Contoh orang yang bernama Samuel. Samuel adalah one of the greatest prophet di dalam sejarahnya Israel. Di dalam sejarahnya Israel. Nabi Samuel dihormati. Nabi Samuel itu di-respect sama banyak orang. Tapi Samuel dia nggak dapat divine callingnya. Divine vision, divine directionnya. Oh ketika dia hadir sebuah acara yang besar enggak. Dia mau tidur, Tuhan panggil nama dia. Lewat percakapan dengan Tuhan secara pribadi sebelum dia tidur. Dari situ dia tahu. For the rest of his life. Dia dedicate something special buat Tuhan. Dimulai dari mana? Dari percakapan. Nah banyak di antara kita itu seringkali menyepelekan apa yang sudah kita miliki dalam hidup sehari-hari ini. We think this is ordinary. Tapi justru lewat hal yang ordinary seperti ini, Tuhan itu seringkali pakai untuk menyatakan dirinya, mengubahkan kita, bahkan mentransformasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh lagi di Alkitab kita. Kita sering menyebut Tuhan itu penyedia. Berapa banyak yang percaya Tuhan adalah penyedia bagi kita semua? Saya percaya. Yes, thank you buat yang angkat tangan. Tapi Tuhan penyedia bukan hanya dalam bentuk berkat, uang, materi. Tuhan penyedia, dia termasuk menyediakan hikmat, kreativitas, ide, visinya lewat percakapan. Dia seringkali akan kirimkan orang yang bisa ngobrol sama kita, bercakap-cakap dengan kita hanya untuk stimulasi, visi, ide, rencana, mimpi yang begitu besar yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dia kerjakan lewat percakapan yang sederhana. Saya sadar memang gak semua percakapan itu membangun. Tapi kalau sampai Anda dititipkan oleh Tuhan percakapan atau conversation. Boleh terima gak ini sama-sama? Jadilah kepanjangan tangan Tuhan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab kita pernah dituliskan dan dikatakan oleh Yesus sendiri. 2 atau 3. Boleh ucapkan sama-sama? 2 atau 3. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ini kata-kata Yesus. Di situ. Di mana di situ? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti gini. Even in the smallest family. Dalam keluarga yang terkecil sekalipun isinya cuma 2 orang. Saya dan kakak saya. Kecil. Saya dan adik saya. Saya dan istri saya. Dalam kelompok keluarga terkecil sekalipun. When you have conversation yang sederhana aja. Tuhan itu bisa intervensi karena dia ada. Oleh sebab itu kelompok sel yang mungkin isinya cuma 2, cuma 3, cuma 4. Dalam pembicaraan yang begitu sederhana. Tuhan itu intervensi. Dan kalau Tuhan intervensi dalam setiap percakapan. Kenapa 2? Karena kadang ada suami istri yang perlu ngobrol lebih banyak. Dan butuh tuntunan Tuhan dalam menghadapi tantangan pernikahan mereka. Sadarkah waktu Anda lagi bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Tuhan juga hadir, dia intervensi. Seperti apa? Seperti besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Pria dan wanita, keluarga terkecil sekalipun. Kita bisa makin serupa dengan Yesus ketika Yesus intervensi percakapan kita. Dia intervensi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, semua kita ini kan pasti pernah lahir dari sebuah keluarga. Kita semua ini pernah ada di posisi sebagai anak-anak.
setiap kali ngobrol, setiap kali menghadiri acara kematian, setiap kali datang kepada keluarga, pria, wanita, om, tante. Tahu nggak? Anak itu nggak pernah bisa lupa memori terbaik hidup mereka. Memori terbaik hidup anak itu ketika mereka ingat lagi ngobrol sama orang tuanya, bercakap-cakap dengan orang tuanya. Dan dari situ mereka selalu cerita, dulu engkong pernah bilang, kita bilang ke next generation kita. Dulu kongco pernah cerita, kita ceritakan kepada cicitnya. Dan memori terbaik dalam keluarga, itu ketika ada percakapan. Dan banyak pria, wanita, anak-anak yang hari ini hidup, we live by the value of our parents. Yang kita dapat dari mana? Yang kita dapat dari percakapan. Dalam conversation. Nah oleh sebab itu, Tuhan perhatikan ini semua yang di atas di bawah. Tuhan titipkan percakapan kepada kita. Supaya kita pakai percakapan. Membangun diri, membangun orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah sehingga gimana kita menggunakan conversation. Bagaimana kita menggunakan percakapan. Baik suami istri. Baik orang tua anak. Di pekerjaan, di pelayanan, di kelompok sel kita. Di tempat hobi kita. Bagaimana kita menggunakan percakapan. Supaya obrolan kita, percakapan kita bisa menjembatani orang di sekitar kita. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Kawan-kawan kita, rekan sepelayanan, sekomsel kita. Untuk bisa ngalamin makin serupa dengan Yesus. Karena sekali lagi percakapan itu seperti garam. Disalahgunakan bisa merusak. Digunakan dengan baik bisa membangun. Nah gimana caranya kita menggunakan percakapan untuk membangun diri kita dan membangun orang lain. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan. Bersiap dan berharap. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Bersiap dan berharap. Maksudnya adalah gini, selalu bersiap dan berharap. Tuhan pakai conversation kita. Selalu bersiap dan berharap Tuhan pakai percakapan kita. Untuk membawa nilai-nilai Yesus. Membawa perubahan pikiran, membawa perubahan hati, membawa perubahan kehidupan. Terjadi bagi diri kita dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah di Alkitab dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-42 sampai 47. Ini isinya percakapan. Yohanes itu isinya banyak sekali percakapan. Yohanes pasal yang pertama. Suatu ketika ada orang bernama Filipus, ini murid Yesus. Dia itu menceritakan kepada temannya yang bernama Nathanael. Nathanael, ada orang nama Yesus yang hari-hari ini lagi dibicarain. Dia ini juru selamat loh. Dia ini Mesias. Tapi tahu nggak, dia ini datangnya dari Nazaret. Dalam percakapan mereka ngobrol as friends, Nathanael nyeletuk, dia tanya, mana ada yang baik datang dari Nazaret? Apa yang baik yang bisa datang dari Nazaret? Jawaban Filipus sederhana sekali dalam percakapan itu. Dia nggak mencoba jadi guru, dosen, orang pinter, orang sok ngerti, orang sok hebat. Dia cuma bilang gini sama temannya. Come and see. Datang, lihat. Datang dan lihat sendiri. Dari percakapan ini, Nathanael gak lama lagi ketemu sama Yesus. Hidupnya diubahkan, dia tahu bahwa ini loh Mesias. Ini juru selamat yang dijanjikan. Lalu dari situ hidupnya diubahkan for the rest of his life. Dia jadi murid Yesus, jadi pengikut Yesus yang luar biasa. Dimulai dari mana? Hanya sebuah percakapan loh. Hanya sebuah percakapan sederhana. Tapi Nathanael diubahkan sampai bisa jadi pengikut Yesus yang powerful. Nah oleh sebab itu setiap anak Tuhan harus selalu bersiap dan berharap. Tuhan akan pakai kita lewat setiap percakapan kita. Untuk menjembatani pribadi demi pribadi termasuk diri kita. Makin diubahkan makin serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian ada sebuah contoh lagi. Banyak di antara kita ini parents. Dan sebagai parents saya sadar bahwa tantangan kita hari-hari ini adalah kesibukan dan waktu. Dan every time kita ketemu dengan banyaknya pasangan termasuk apalagi yang couple. Yang couple selalu merasa gini, waduh sibuk banget saya gak punya waktu. Dan mungkin di ruangan ini Anda adalah suami yang harus kerja. Atau juga suami istri yang dua-dua harus kerja. You'll be very, very busy. Dari pagi sampai malam kita udah kerja, udah capek, pulang udah gak ada waktu buat anak-anak.
Nah buat parents yang Anda sangat sibuk, sampai Anda gak punya waktu untuk main sama anak. Boleh gak saya titipkan sebuah pesan? Kalau kita gak punya waktu main sama anak, at least tiap hari, coba ngobrol sama anak kita. Kalau Anda gak punya waktu untuk main sama anak, waktu main sama anak itu sangat mahal. Paling tidak at least, parents, luangkan waktu tiap hari, bisa having conversations dengan anak-anak Anda. Kenapa? Suatu hari yang akan mereka ingat seumur hidup mereka, itu pembicaraan dan percakapan dengan kita, papa dan mamanya. Dan itu akan mereka bawa seumur hidup mereka. And you don't want to miss that. Nah sehingga percakapan itu dititipkan oleh Tuhan. Dan selalu bersiap, selalu berharap. As parents, as husband and wife, sebagai suami istri selalu bersiap, selalu berharap. Kita bisa punya percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang keluarga kita. Supaya dari situ kita bisa bawa nilai Yesus dimanapun kita berada. Sebuah cerita lagi di Alkitab, suatu hari Tuhan Yesus dia ketemu sama mamanya Yohanes dan Yakobus. Mamanya Yohanes dan Yakobus sama seperti kita lah. Kalau datang kepada Tuhan kita kepingin apa? Kita boleh minta dong. Lalu mama Yohanes dan Yakobus minta, Tuhan nanti kalau anak-anakku sudah sampai di surga tolong ya mereka didudukkan di kiri di kanannya Yesus gitu. Ini permintaan mama Yohanes dan Yakobus. Wajar semua kita bisa bilang gitu dong. Tuhan kalau boleh tolong anak saya, tolong keluarga saya supaya mereka diberkati, supaya mereka famous, mungkin supaya mereka viral, supaya mereka sukses. Nanti kalau sudah di surga Tuhan tolong taruh rumahnya paling dekat sama kerajaan surga yang paling besar. Manusia. Tapi dalam pembicaraan ini ketika lagi ngobrol sama Tuhan Yesus tuh mulai menjawab mama Yohanes dan Yakobus. Lalu dia bilang, barang siapa mau jadi yang terbesar, mereka harus jadi pelayan. Definisi great jadi berubah ketika lagi ngobrol sama Yesus. Lalu Yesus dia bilang, anak manusia bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan semua murid termasuk mama Yohanes dan Yakobus yang dengar apa yang Yesus ucapkan lewat percakapan tersebut. Definisi mereka tentang hebat, tentang sukses mulai berubah. Bukan untuk dilayani, tapi supaya kita bisa melayani. Barang siapa mau jadi yang terbesar, harus bisa menjadi pelayan bagi sesamanya. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, di bagian yang pertama ini, kita semua diajak untuk selalu bersiap dan berharap. Dimanapun kita berada, ketemu sama pasangan kita, ketemu sama anak kita, orang tua kita, ketemu dengan kawan kita, teman gereja, teman komsel, bersiap dan berharap Tuhan bisa pakai kita lewat percakapan kita untuk membawa value Yesus, mengubahkan kehidupan orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kita menggunakan percakapan kita? Kalau yang pertama bersiap dan berharap, yang kedua adalah ini, berkemurahan dan menghargai. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, berkemurahan dan menghargai. Selagi kita melakukan percakapan, ketakutan banyak orang, ketakutan saya, ketakutan Anda adalah diceritakan, digosipkan, dijelekkan. Betul ya? Dalam setiap percakapan, semua orang itu pasti selalu punya ketakutan. Takut dijelekkan, dicerita-ceritakan, dan digosip-gosipkan. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita bercakap-cakap, kita punya percakapan dengan orang lain, kita perlu yang namanya nih kemurahan hati dan menghargai. Kenapa perlu kemurahan hati waktu kita lagi doing conversation with someone atau mungkin dengan orang dekat kita, perlu punya kemurahan hati dan menghargai. Supaya gini yang pertama, supaya kita sendiri gak kepanjangan kalau ngomong. Yang kedua, supaya orang gak merasa terhakimi. Yang ketiga, supaya orang menemukan pribadi yang kondusif. Yang bisa mewakili Yesus di dunia ini. Dan kalau kita ngomong sama pribadi tersebut tidak dijelekan, tidak diceritakan, tidak digosipkan. Oleh sebab itu dalam setiap conversation dibutuhkan yang namanya ini. Berkemurahan dan menghargai. Nah, saya kepingin memperlihatkan kepada kita semua contoh dari Alkitab kita dalam Yohanes pasal pertama ayat 53 sampai pasal 8. Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai Yohanes pasal 8 itu cerita tentang intense conversation antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, Farisi yang lagi bawa perempuan berdosa di depan mata mereka. Jadi lagi di depan banyak orang, tiba-tiba Farisi dan ahli Taurat ini lempar perempuan yang berdosa untuk dihakimi dan dia berharap
Yesus tuh ngomong sesuatu yang salah, yang merendahkan atau yang menghakimi perempuan ini. Tapi saya tuh mulai berpikir, saya pikir lebih dalam. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8. Coba kita pikirkan. Dia manusia, yes. Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, ini yang saya tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, maka He knows everything. Kalau dia tahu semuanya, maka dia tahu cerita terburuk perempuan ini. Sebetulnya kan kayak gitu. Dalam kondisi yang sangat intens, percakapan yang begitu intens, saya menemukan, ini pelajaran. Bagaimana menghargai dan menghormati dan berkemurahan. Ini yang saya temukan. Saya rasa kita semua juga perlu pelajaran dari Yohanes 7 ini. Tentang berkemurahan dan menghargai. Caranya apa yang Yesus lakukan? Waktu dia tahu ini orang jelas-jelas salah, dihakimi di depan banyak orang. Kita tahu cerita hidupnya semuanya. Yesus itu menahan mulut dan menahan diri. Untuk tidak menjelekkan dan menceritakan perempuan ini. Berkemurahan dan menghargai. Sama kalau sampai Tuhan titipkan kepada kita semua percakapan. Ordinary things. Jangan abuse percakapan. Tapi justru lihatlah, responilah dengan kemurahan hati dan menghargai orang lain. Kepada perempuan Samaria yang ada di sumur, Yesus cuma bilang, mana suamimu? Satu kata ini aja membuat perempuan ini gelagapan, bingungnya ngomong apa, cerita kepada pribadi tersebut. Karena she was a mess, dia itu berantakan. Tapi waktu ketemu sama Yesus, ngobrol dengan Yesus, Yesus gak menghakimi dia. Yesus gak menceritakan yang jelek-jelek. Justru dia lakukan dengan ini, merciful and respect. Oleh sebab itu kalau Tuhan titipkan percakapan, suami istri, orang tua anak, dimanapun kita berada, lakukan dengan ini, berkemurahan hati dan menghargai. Karena percakapan itu adalah titipan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, gimana kita menggunakan dan memaksimalkan yang namanya conversation atau percakapan ini. Untuk menjembatani orang ketemu dengan Yesus. Yang ketiga, menjadi real dan tetap jadi manusia. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Menjadi real dan tetap jadi manusia. Menjadi real dan tetap jadi manusia. Saudara, remember lah. Kita semua ini juga manusia loh. Sehebat-hebatnya kita, sebaik-baiknya kita, kita tetap manusia. Itulah kita. Sejago-jagonya kita tentang kekristenan, tentang hal yang rohani sekalipun, sadari kita ini tetap manusia. Oleh sebab itu peganglah prinsip ini. Ketika Tuhan titipkan percakapan, apalagi Anda yang rindu untuk membangun keluarga, membangun hubungan orang tua anak, membangun pernikahan, membangun apa yang kita kerjakan, membangun kelompok sel pelayanan kita bersama. Kalau kita tahu bahwa kita ini juga masih manusia, peganglah prinsip ini. Kesempurnaan mengintimidasi, perubahan hidup menginspirasi. Kesempurnaan mengintimidasi, perubahan hidup menginspirasi. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Kesempurnaan mengintimidasi, perubahan hidup menginspirasi. Cerita kesempurnaan seringkali mengintimidasi. Cerita tentang perubahan hidup seringkali menginspirasi. Contoh, kalau mungkin hari ini Anda adalah pribadi yang bisa bersaat teduh sehari bisa 1,5 jam, 2 jam. Cara kita menyampaikan dan mengkomunikasikan, ya jangan gini. Kita kalau saat teduh harus 2 jam sehari. Kalau nggak 2 jam sehari gimana kita mau diberkati, gimana kita mau hidup kudus gitu. Orang yang doanya 5 menit, berasal 50 menit di sekitar kita masih banyak. Serius. Doa 5 menit berasa kayak 50 menit itu di sekitar kita sangat banyak banget. Tapi kalau kita ceritanya, kalau nggak 2 jam gimana diberkati Tuhan? Wah, apalagi bawa-bawa gitu, berkat-berkat ngancam-ngancam lagi. Mengintimidasi banget. Kita semua sadar kita ini memulai dari sebuah perjalanan rohani yang sederhana.
Dan kalau hari ini mungkin kita udah bisa setengah jam, bisa sejam bersaat teduh. Cerita dong kenyataannya. Dulu saya 2 menit aja buka mata 20 kali. Gak selesai. Gak selesai. Kok belum ya Tuhan? Ngomong apa lagi ya Tuhan? Setelah 2 menit berasa buka mata 20 kali, ternyata saya belajar, oh iya kalau doa itu mulai menyembah, nyanyi, bersyukur, memohon, meminta sama Tuhan, baca renungan. Dari situ gak kerasa udah setengah jam. Tapi saya kayak kamu kok dulu. 2 menit buka mata 20 kali. Itu menginspirasi loh. Coba kalau ada suami yang selalu mau kelihatan sempurna sama istrinya. Kalau lagi ngobrol selalu dia yang paling sempurna. Intimidasinya dalam bentuk apa, saudara? Menjengkelkan. Kalau ada istri yang selalu harus kelihatan sempurna di depan suaminya. Kalau ngomong dia paling benar gitu. Kira-kira intimidasinya apa itu buat suaminya? Menjengkelkan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini semua dulu pernah jelek. Kalau kita ada hari ini itu kemurahan Tuhan. Jangan cerita kesempurnaan. Ceritakan perubahan hidup. Akan ada banyak orang ditolong lewat setiap kehidupan kita. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu hari saya nggak nyangka. Ada seorang kawan dari AWC Jakarta. Dia ngalamin perubahan hidup yang begitu drastis. Dia adalah salah satu kawan yang hari ini dia bisa menjadi pemimpin sel grup Komsel. Dia bisa jangkau jiwa, ngajakin temennya, datengin, visit, doain, ajak ngafe, ajak makan, follow up, undang, diajak, dibina, di follow up. Saya nggak nyangka ini bisa terjadi kepada seorang kawan yang ada di foto di layar ini. Dulu yang dia pikirkan cuma gini, saya ini dari keluarga sederhana, saya harus sukses. Harus saya buktikan kepada keluarga dan orang tua saya. Kerja itu pagi sampai sore, sampai malam. Malam dia lanjut kerja tambahan. Every day hampir kayak gitu. Pagi sampai sore, malam dia lanjut kerja tambahan. Terus kayak gitu. Tinggal di Jakarta, you have to tough, you have to be tough. Wah, Jakarta nggak gampang. Pagi sampai sore, malam kerja tambahan. Gitu terus. Nggak pernah mikir tentang jiwa-jiwa, nggak pernah mikir tentang mengasihi sesama. Sampai tiba-tiba saya lagi ngobrol, saya, dia, dan juga seorang kawan. Seorang kawan ini kebetulan pemimpin kelompok sel yang lagi struggling tentang komselnya. Kok ya aneh Tuhan itu titipkan orang ini duduk dalam pembicaraan kita. Seseorang kawan ini dia lagi cerita, pastor gimana ya kok komsel saya ini stagnan gitu. Sederhana saya cuma selalu jawab ya, kita pemimpin kelompok sel itu leader, manager, gembala. Leader, manager, gembala. Terus saya tanya, pernah gak kamu doa nangis buat jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan sama kamu? Karena Alkitab bilang, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dia dengar saya cerita itu kepada seorang pemimpin kelompok sel ini. Ternyata yang diberkati, yang terbangun bukan cuma pemimpin kelompok sel yang komselnya stagnan. Ini orang yang hidupnya pagi sampai sore kerja, malam cari kerja tambahan. Dia itu terbangun dari pembicaraan tersebut. It was just a casual conversation yang tidak terencanakan as a meeting. Tiba-tiba dia ada di sana. Lalu Tuhan mulai kerjakan hatinya. Di tengah-tengah kesibukannya dia mulai bisa ini. Mulai jangkau temennya. Mulai ajak ngafe. Ajak makan. Jangkau jiwa. Bina jiwa. Follow up jiwa. Dan itu dia lakukan terus sampai hari ini. Saudara. Dimulai dari mana? Cuma sekedar sebuah pembicaraan. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan mau buat hidup kita bersinar, shining like the stars. Dia mau bikin hidup kita ini signifikan dimanapun kita berada. Jangan pernah lupa, percakapan itu titipan Tuhan. Kalau Anda menikah, ingat ini baik-baik. Percakapan itu titipan ilahi Tuhan buat pernikahan Anda. Karena kita kadang dalam pernikahan we grow cold satu sama lain. Kurangnya percakapan. Kurangnya ngobrol satu sama lain. Hubungan dengan anak seringkali menjauh. Karena apa? Kurangnya percakapan.
Tapi kalau Anda hari ini dengar pesan firman Tuhan hari ini, sadari percakapan itu titipan Tuhan. Dimanapun kita berada, Dia titipkan percakapan bagi pernikahan, bagi keluarga, bagi parents, bagi pelayanan, bagi kelompok sel, bagi pekerjaan kita. Percakapan itu titipan Tuhan. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Supaya lewat kehidupan kita, Yesus diperkenalkan. Nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita semua. Kembali kasih tepuk tangan yang keras bagi Yesus Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menggunakan percakapan. Memaksimalkan conversation dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah gini, berani dan bersemangat. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, berani dan bersemangat. Sekali lagi, Tuhan pilih dan tetapkan Anda. Jangan cuma bilang, itu kita cuma ngobrol. Itu cuma conversation. Sekali lagi, Tuhan pilih dan tetapkan Anda untuk ada dalam percakapan tersebut. Kalau Tuhan yang buka kesempatan, berarti Dia pilih dan tetapkan kita untuk pakai setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu teringat cerita. Max, ipar saya yang kebetulan ada di ibadah kedua. Dia pernah fotos couple ya. Dan ternyata lewat ngobrol-ngobrol, couple ini jadi teman sama Max dan Eliseba. Yang saya dengar dari ceritanya, 2 orang itu, yang namanya Lukas dan Intan, yang kebetulan ada di ibadah siang hari ini. Kamu boleh kasih tepuk tangan buat mereka, lagi duduk di tengah-tengah. Nah, Max foto, lewat percakapan jadi teman. Jadi teman mereka sadar dulu, Pastor Eliseba ini pendeta. Dari situ, mereka mulai tanya gerejanya di mana. Gak lama lagi mereka mulai hadir ibadah. Dan ini yang saya tahu. Dari sejak pertama mereka datang lagi dan lagi dan lagi. Dan sampai hari ini mereka masih ada di tengah-tengah ibadah kita. Boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan bisa pakai setiap percakapan untuk menjadikan kita kepanjangan tangan Tuhan. Saudara, seringkali saya ini ditanya sama orang. Loh, masih muda udah jadi pendeta. Itu kan banyak ya, hampir setiap tahun lah selalu ditanya orang gitu. Masih muda sudah jadi pendeta. Selalu ditanya gitu. Masih muda, udah jadi pendeta. Gitu. Kok bisa? Kenapa? Apa yang bikin mau jadi pendeta? Jawaban saya selalu sama. Jawaban saya selalu kalau ditanya, kenapa kok sampai mau jadi pendeta? Jawaban saya cuma gini. Saya cuma mau kasih season terbaik hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan itu calling saya. Saya cuma mau kasih season terbaik saya untuk bisa melayani Tuhan. Dari sejak awal, ada di full time ministry sampai hari ini. Itu terus saya pegang. Karena saya ngelihat banyak orang mau melayani Tuhan kalau udah gagal, gak bisa ngapa-ngapain. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga. Bahkan, it's not even the best season. Kayak orang bingung mau ngapain, ya udah pelayanan aja biar hidup ini ada kegiatan. Tapi dari sejak awal Tuhan taruh di hati saya, if you wanna serve me, kasih season terbaikmu buat saya. Dari situ saya melayani Tuhan. Dan sampai hari ini selalu saya pegang, kalau orang tanya, gak Kristen, gak Muslim, gak Buddha, gak Hindu, gak Katolik, semua pasti tanya, kok bisa mau melayani Tuhan jadi pendeta? Karena saya mau kasih season terbaik saya untuk Tuhan. Pekerjaan cari orang gampang. Tuhan cari orang lebih sukar. Dan karena itu panggilan saya bilang, Tuhan, season terbaik saya buat Tuhan. Tahu gak surprisingly? Gak Muslim, gak Kristen, gak Buddha, Katolik. Mereka bisa ambil inisiatif untuk melayani Tuhannya masing-masing loh. Hanya karena dengar ada orang yang mau kasih season terbaik hidupnya buat Tuhannya. Sama dengan percakapan kita semua. Tuhan itu bisa pakai. Dan kalau sampai Tuhan titipkan percakapan, sadari. Itu titipan ilahi Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Anda yang suami istri, jangan pernah lupa percakapan itu titipan ilahi Tuhan. Kita yang parents, anak kepada orang tua, jangan pernah lupa. Percakapan itu titipan ilahinya Tuhan. Termasuk kita dimanapun kita berada. Anda mau jadi berkat, mau bersinar, mau berdampak. Enggak perlu yang aneh-aneh. Saya enggak bisa khotbah, saya enggak bisa Zoom, saya enggak bisa podcast.
Anda nggak perlu itu. Cukup ngobrol sama orang, in a conversation. Tolong mereka, bantu mereka. Masuk ke nilai Yesus. Anda jadi kepanjangan tangan Tuhan dimanapun Anda berada. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Pak Tuhan kita. Percakapan itu seperti garam. Disalahgunakan bisa merusak. Digunakan dengan baik bisa membangun. 4 hal yang sederhana yang hari ini kita pelajari bersama. Memaksimalkan setiap conversation kita. Yang pertama, bersiap dan berharap. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Bersiap dan berharap. Yang kedua, berkemurahan dan menghargai. 2, 3. Berkemurahan dan menghargai. Yang ketiga, menjadi real dan tetap menjadi manusia. Sama-sama 2, 3. Menjadi real dan tetap menjadi manusia. Yang keempat, berani dan bersemangat. 2, 3. Berani dan bersemangat. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sendong kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tangan kita bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, Engkau Tuhan yang perkasa. Kamu angkat tangan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, sungguh yang mustahil terjadi. You are powerful. Amin. Yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, oh, oh. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berapa banyak di antara kita dengan pulingkan mata kita dipejamkan, tangan kita diturunkan. Berapa banyak di antara kita hari ini yang berkata, Tuhan, perbaiki cara pikir saya dan cara pandang saya tentang yang namanya percakapan. Bahwa ternyata Tuhan mau pakai setiap percakapan saya untuk menjadikan saya kepanjangan tangan Yesus, untuk membuat saya boleh berdampak, bahkan membangun pernikahan, anak-anak, pelayanan, kelompok sel. Karena Tuhan titipkan percakapan. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, saya mau hikmat-Mu, kreativitas-Mu, kepanjangan tangan Tuhan itu jadi bagian hidup saya. Ketika saya ada dalam setiap percakapan yang harus saya jalani dari hari ke hari dimanapun saya berada. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, pakai saya. Sadarkan saya bahwa percakapan itu sesuatu yang ilahi yang Tuhan titipkan buat kami semua untuk menjadi kepanjangan tangan Yesus. Dan Anda mau diberi hikmat, diberi kreativitas, diberi kekuatan untuk memakai setiap percakapan untuk membangun kehidupan kita dan orang lain. Dan kalau itu Anda boleh nggak sama-sama di atas di bawah, dekapkan tangan kita sama-sama di dada kita. Kalau Anda berkata, Tuhan, saya butuh hikmat-Mu, saya butuh Tuhan pakai percakapan hidup saya untuk saya bisa membangun semua hal yang Tuhan percayakan. Boleh nggak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing yang di atas di bawah. Dan secara khusus bagi setiap jemaat yang hadir hari ini, kalau Anda hadir dengan suami atau istri atau dengan anak, boleh nggak saya minta setiap keluarga bergandengan tangan. Sementara Anda yang lain, Anda boleh tetap meletakkan tangan Anda di dada Anda masing-masing.
Kalau Anda suami istri, gandeng tangan pasangan Anda. Kalau Anda orang tua, anak, Anda boleh gandeng tangan mereka juga. Sementara yang lain Anda boleh tetap mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Kalau Anda mungkin pelayanan Anda suami atau Anda istri, temukan pasangan Anda. Let's just pray together. Mari berdoa bersama-sama hari ini. Saya percaya ada breakthrough, terobosan yang Tuhan mau kerjakan lewat percakapan yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kita. Boleh gak tirukan doa saya bersama-sama? 2, 3, Tuhan Yesus, pakai saya lewat setiap percakapan yang ada, yang Tuhan titipkan. Biar saya jadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya gak benci percakapan, saya gak menghindari percakapan. Justru saya mau dipakai Tuhan dalam setiap percakapan untuk membangun kehidupan saya, membangun kehidupan orang yang saya kasihi, membangun keluarga, membangun pekerjaan, membangun pelayanan. Dan biar hikmat-Mu, kreativitas-Mu, suara-Mu, firman-Mu menyertai saya dalam setiap percakapan saya. Dan lewat hidup saya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi sekali lagi, nyanyikan lagu ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Saudara, Anda boleh buka mata sejenak. Di setiap kursi kita masing-masing, Anda dibagikan kartu untuk acara Paskah kita. Saya boleh minta satu saja. Di setiap kursi kita masing-masing ada kartu seperti ini yang dibagikan. Ini adalah undangan yang bisa kita pakai. And in the next week, dalam 1 minggu ke depan, boleh gak saya minta tolong kepada semua kita tanpa terkecuali, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Dalam 1 minggu ke depan, ambillah waktu untuk bisa ngobrol dan bercakap-cakap dengan orang. In a conversation with your friends, with your family. Lalu bawalah kartu ini. Anda boleh tulis kepada siapa Anda mau berikan. Saya cuma kepingin menitipkan kartu undangan ini ke setiap tangan Anda masing-masing. Bawalah, temui siapapun yang bisa Anda temui. Undanglah mereka. Paling tidak di hari Jumat Agung, di hari Paskah, setiap orang bawa satu kawan atau satu keluarga. Dan kita berdoa di hari Jumat Agung, di hari Paskah, yang mundur itu bisa makin mendekat kepada Yesus. Yang jauh mereka akan ditemukan oleh Yesus. Bahkan yang terhilang mereka bisa diselamatkan oleh Yesus. Nah, oleh sebab itu kenapa saya nggak diizinkan siang hari ini? Boleh nggak kita semua pegang kartu ini sama-sama angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita? Boleh nggak saya mengajak kita semua mendoakan kartu ini? As you go out of this room, selagi kita akan keluar dari ruangan ini, percaya bahwa Tuhan akan pakai setiap percakapan yang Tuhan titipkan. Percaya bahwa Tuhan akan gunakan setiap percakapan yang Tuhan titipkan untuk kita bisa membagikan undangan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, kiranya kuasa-Mu, hikmat-Mu, kreativitas-Mu, urapan-Mu menyertai setiap jemaat-Mu di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Selagi 1 minggu ke depan ini kita semua bergerak mengajak kawan, keluarga untuk bisa datang di Jumat Agung dan di hari Paskah. Pakai tangan-tangan kami, mulut-mulut kami dalam percakapan untuk bisa undang sebanyak mungkin kawan kami untuk hari Jumat Agung dan hari Paskah. Supaya mereka semua boleh menemukan ada sebuah cinta yang tidak pernah gagal. Ada kasih-Nya Tuhan yang merangkul. Ada kasih Tuhan yang memulihkan, bahkan menyelamatkan kehidupan mereka.
Tuhan pakai kami semua. Dan kami berdoa minimal satu orang boleh membawa satu kawan-kawan atau keluarga kami untuk datang kepada Tuhan. Dan kami semua akan melihat Tuhan mengerjakan perkara yang indah dalam hidup kami dan juga dalam kehidupan orang-orang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tiba saatnya kita kembali ke tempat kita masing-masing. Anda boleh menurunkan kartu ini. Tadakan tangan kita sekali lagi ke hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin serupa dengan Yesus. Bapak, kami berdoa berkati pekerjaan dan keuangan kami semua. Bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Bapak, Engkau memberkati semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau enggak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami pulang, kami sadar percakapan adalah titipan dari Tuhan yang perlu kami gunakan untuk membangun kehidupan kami dan orang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, peracara dan berkarya lewat setiap percakapan yang kami lakukan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. God bless.